Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Taufan Rinjani, NIM A1B117116, ingin menjelaskan soal nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3 adalah sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mazhab itu, jawabannya juga berasal dari pertanyaan bagaimana terbentuknya mazhab-mazhab itu sendiri. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, berbagai mazhab itu terbentuk karena adanya perbedaan dalam masalah usul maupun furu. Sebagai dampak adanya berhak diskusi di kalangan ulama. Usul terkait dengan metode penggalian, sedangkan furu terkait dengan hukum-hukum syariat yang digali berdasarkan metode istinbah tersebut. Menurut Abu Aminah Bilal Philips, alasan utama adanya perbedaan dalam ketetapan hukum di kalangan imam mazhab meliputi: 1. Interpretasi makna kata dan susunan gramatikal. 2. Riwayat hadits. Yang ketiga, diakuinya penggunaan prinsip-prinsip tertentu. Dan keempat, metode-metode kias. Sedangkan menurut Abdul Wadab Khalaf, perbedaan penetapan hukum tersebut berpangkal pada 3 persoalan. Yang pertama, perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum. Yang kedua, perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum tasyri. Ketiga, perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nas-nas syariat. Adapun Muhammad Zuhri membagi dalam 3 hal penyebabnya terjadi ikhtilaf mazhab. Yang pertama berkaitan dengan sumber hukum, yang kedua berkaitan dengan metode ijtihad, yang ketiga adalah adat istiadat. Berikut penjelasan penyebab terjadinya perbedaan metode penetapan panggilan hukum di kalangan imam mujtahid sebagai konklusi dan berbagai macam pembagian menurut pendapat tokoh di atas, di mana bisa disimpulkan secara garis besar meliputi: pertama, perbedaan dalam sumber hukum; yang kedua, perbedaan dan cara memahami nas; dan ketiga, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Pertama, mengenai sumber hukum. Hal itu terjadi karena ulama berbeda pendapat dalam 4 perkara, yaitu periwayatan hadis, yang kedua fatwa sahabat dan kedudukannya, yang ketiga subjek dan hakikat kehujahan ijma, yang keempat ikhtilaf di sekitar qiyas. Jenis-jenis mazhab. Jenis-jenis mazhab itu ada 4. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Mazhab yang pertama adalah mazhab Hanafi. Sesuai dengan namanya, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit yang lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli qiyas atau akal karena hadis yang sampai ke Irak hanya sedikit, sehingga Imam Abu Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas atau akal. Imam Abu Hanifah termasuk ulama cerdas, pengasih, fasih membaca Al-Quran, dan ahli ibadah tahajud. Pada zaman Bani Umayyah, beliau diminta untuk menjadi hakim, namun ia menolak tawaran tersebut. Meskipun begitu, mazhab Hanafi ini dapat berkembang karena menjadi mazhab pemerintah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Yang kedua, mazhab Maliki. Berikutnya yaitu mazhab Maliki. Mazhab Maliki dicetuskan oleh Imam Maliki bin Anas al-Ashbahi. Berikut, beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Imam Maliki ini merupakan ahli hadis di Madinah, di mana Rasulullah hidup dan menjadi tokoh penting di kota tersebut. Mazhab ini dikenal sebagai mazhab ahli hadis, yaitu hukum agama yang bersumber pada hadis-hadis. Dalam hal ini, Imam Maliki lebih mengutamakan segala hal tindakan dan perbuatan berdasarkan hadis Rasul. Sebab menurutnya mustahil penduduk Madinah berbuat suatu pertentangan dengan perbuatan Rasul yang menjadi tokoh besar di kota tersebut. Mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang
hingga ke negara lain seperti Maroko. Imam Maliki dikenal sangat hormat pada Rasulullah dan menjadikannya junjungan dalam melakukan berbagai hal dan perbuatan di dunia. Bahkan salah satu sikap hormatnya ditunjukkan dengan tidak pernah naik unta di kota Madinah untuk menghormati makam Rasul. Yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sesuai dengan namanya, mazhab Syafi'i ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Guzah pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Dalam hal ini Imam Syafi'i belajar banyak kepada Imam Malik dan telah dikenal sebagai Mazhabul Hadis. Kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang merupakan penganut mazhab Qiyas atau akal. Di sini Imam Syafi'i berusaha menggabungkan mazhab hadis dan mazhab Qiyas. Inilah yang menjadi keutamaan mazhab Syafi'i dibanding mazhab lain. Yang ketiga adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 248 Hijriah. Imam Hambali merupakan murid dari Imam Syafi'i. Selama belajar dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali melahirkan mazhab yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan afdal untuk menentukan hukum, yaitu tidak lain adalah hadis dhaif. Mazhab ini sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut kami mazhab yang paling baik adalah mazhab Hambali, karena mazhab Hambali itu sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk menghormati pencetus mazhab lain, kita hanya perlu mentoleransi dan juga menjaga diri sesuai dengan keyakinan yang kita pilih. Untuk pertanyaan nomor 4 adalah mengapa Indonesia tidak memilih hukum Islam sedangkan mayoritas pemeluk agama Islam? Menurut kami adalah karena Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Indonesia memiliki banyak beragam agama yang setiap agama harus saling bersatu. Maka demikian Indonesia tidak boleh menggunakan hukum Islam karena kita harus saling menghormati sesama manusia apapun yang mereka pilih. Dan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.